Misi Anak Hosana dengan Lose Yulan. Adik-adik, apa kabar kalian? Saya harapan kalian baik-baik semua ya. Sedih sih, kita belum bisa berkumpul di gereja, menyanyi sama-sama, mendengarkan cerita dari Lose, tapi tidak apa-apa, kita tetap harus menyanyi untuk Tuhan. Tapi sebelumnya Lose mau ajak kalian, kita berdoa sama-sama ya. Lose akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama menyanyi untuk Engkau. Kiranya kami semua boleh menyanyi dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita sama-sama menyanyi untuk Tuhan ya. Kita nyanyi bertemu di dalam kasih-Nya. Adik-adik, Lose Yulan berpikir namanya Lose Yulan bagus, manis seperti Lose. Tapi ada loh yang lebih bagus namanya, yaitu Yesus. Namanya sangat indah, lebih indah dari nama Lose Yulan. Tuhan Yesus itu hebat loh. Kita sama-sama nyanyi ya, kita katakan nama Tuhan Yesus itu indah ya. Ada satu nama. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Adik-adik, Lose pengen lebih seru lagi deh nyanyi ini, karena nama Yesus kan indah. Nyanyi jangan lemas-lemas, Lose nggak mau nyanyi, semangat kan nama Yesus itu indah. Kita nyanyi satu kali lagi ya, sama-sama ya. Oke? Mari kita sama-sama nyanyi lagi lagu ini. Siapa namanya? Yesus. Yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu berkuasa.
di bumi dan di surga, karena Tuhan yang punya bumi dan surga itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dialah yang mempunyai bumi dan surga, itu Dia yang punya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kita itu hebat, Allah kita luar biasa. Nah adik-adik, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mari kita sama-sama dengarkan cerita dari Lause. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan, berakar bertumbuh dalam Tuhan. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berakar dalam firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah yang mulia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah yang mulia. Betul, mau kita nyanyi lagi satu kali lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus mau berakar bertumbuh di dalam Tuhan. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah yang mulia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah yang mulia. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang paling disayangi Tuhan, kita semua harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama mendengar cerita dari Lause. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami semua akan kembali mendengarkan cerita tentang Engkau. Bantulah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Lause kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih baik lagi, lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalian berikan persembahan, kalian bisa transfer, minta tolong papa mama transfer ke rekening yang di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah. Shalom adik-adik semua, halo, apa kabar kalian semua? Nah hari ini Lause Uci kembali hadir buat bawain firman Tuhan untuk kalian semua. Cerita kita hari ini adalah Allah memimpin umatnya. Dari Keluaran 13 ayatnya ke-17 sampai dengan Keluaran 15 ayatnya yang ke-21. Kalau gitu, langsung mau ajak kalian semua untuk kita sama-sama siapkan Alkitab kita dan juga hati kita untuk sama-sama mendengarin firman Tuhan. Cerita Lause Uci hari ini itu masih berhubungan loh dengan cerita Lause Balita minggu kemarin, yaitu tentang Musa yang ditunjuk Allah untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya umat Allah pergi melakukan perjalanan meninggalkan Mesir. Wah, begitu sukacitanya mereka karena mereka pada akhirnya bisa beribadah dan juga bisa menyembah Allah lagi di negeri yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nah, mereka semua bersukacita. Anak-anak, orang dewasa, mereka bisa saling berbicara dan juga bisa saling bercanda di sepanjang perjalanan, serta bisa mendengar suara ternak-ternak berjalan di samping umat-umat Allah. Nah, ini merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan, petualangan yang sangat menyenangkan. Tapi bagaimana caranya ya orang Israel tahu jalan mana yang harus mereka tempuh? Tenang aja, ternyata Allah sendiri yang sudah menyiapkan awan yang sangat istimewa bagi mereka, yang nantinya akan menjadi pemimpin atau penunjuk jalan bagi mereka. Nah, ketika awan ini bergerak, umat Allah akan mengikuti awan tersebut. Dan ketika awan itu berhenti, umat Allah juga akan berhenti, bahwa itu tandanya adalah untuk mereka beristirahat. Pada malam hari, awan itu bersinar merah berapi-api. Nah, awan itu
menerangi bangsa Israel supaya mereka bisa memasak makanan, membangun tenda, ataupun menyiapkan segala sesuatunya supaya bangsa Israel bisa tidur dengan nyenyak. Awan istimewa itu mengingatkan orang-orang mengenai bahwa Allah terus bersama dengan mereka, dan juga Allah terus menjaga mereka seperti yang sudah Allah janjikan. Bangsa Israel berjalan terus sampai akhirnya mereka sampai di tepian Laut Teberau atau Laut Merah. Nah, di sana Allah memberitahu kepada Musa untuk memberitahu kepada orang-orang banyak agar mereka beristirahat dan juga membangun tenda di situ. Adik-adik, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sesuatu yang sangat menakutkan, yaitu Firaun dan juga tentaranya datang untuk kembali menyuruh bangsa Israel menjadi budak mereka. Firaun telah berubah pikiran sehingga ia mengejar bangsa Israel. Firaun ingin menangkap mereka dan juga membawa mereka kembali ke Mesir. Umat Allah pun merasa ngeri dan juga takut. Mereka mulai mengeluh kepada Allah dan juga Musa setelah melihat barisan tentara Mesir menuju ke arah mereka. Aduh, gimana nih? Mereka sangat kebingungan dan juga takut karena kan mereka berada di tepian laut. Nah, mereka nggak punya perahu ataupun kapal untuk menyeberangi laut tersebut. Mereka nggak punya tempat untuk melarikan diri. Tapi adik-adik tahu nggak? Kedatangan musuh tidak mengejutkan Allah. Karena Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan umat-umatnya. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Kemudian, tepat di depan mata bangsa Israel, awan yang tadinya menerangi mereka itu berpindah ke belakang bangsa Israel. Nah, karena awan tersebut menimbulkan kegelapan, sehingga bangsa Israel dan juga Mesir tidak bisa melihat satu sama lain pada malam hari itu. Lalu, Allah menyuruh Musa untuk mengangkatkan tangannya ke atas lautan. Allah meniupkan angin yang sangat kencang, sehingga angin itu membuat air itu membentuk sebuah tembok dan juga jalanan yang lebar serta kering. Allah menahan air laut dengan kuasanya yang kuat agar bangsa Israel bisa melewati lautan tersebut dengan melalui jalan-jalan yang kering dan juga tembok-tembok air di kedua sisi mereka. Ketika semua bangsa Israel sudah menyeberangi laut itu dengan selamat, bangsa Mesir pun mengikuti mereka menyeberangi melalui jalan kering yang dibuat oleh Allah. Tiba-tiba roda dari kereta perang mereka itu terlepas adik-adik, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan kereta itu. Akhirnya mereka bilang, "Mundur, mundur. Allah telah berperang bagi mereka melawan kita, yaitu bangsa Mesir." Tapi semua itu sudah terlambat. Allah langsung menutup tembok-tembok air tadi, dan air tersebut kembali seperti bentuknya semula dan bangsa Mesir tenggelam di dalamnya. Bangsa Israel begitu sukacita adik-adik, karena Allah telah menyelamatkan mereka dari Firaun dan juga tentaranya. Allah telah berjanji untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan selamat, dan Allah sudah menepati janjinya. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan juga Musa, hambanya itu. Adik-adik tahu nggak bagaimana cara mereka untuk menunjukkan sukacita mereka? Ya, mereka menunjukkan sukacita mereka dengan menaikkan lagu pujian yang sangat indah untuk Allah. Sama seperti Musa dan juga bangsa Israel, kita semua juga bisa loh menaikkan puji-pujian kita untuk Allah. Bersyukur buat setiap penyertaan dan juga keselamatan yang sudah Allah berikan. Dan juga bersyukur untuk Allah
yang sudah menepati janjinya. Dia sudah mengutus anaknya tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk ganti tebus dosa setiap kita. Kita mengucap syukur akan Allah untuk segala yang kita miliki. Sekarang, karena tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan, Lause punya beberapa pertanyaan buat kalian semua. Pertanyaan yang pertama, mengapa Allah mengirimkan awan yang sangat istimewa kepada mereka? Pertanyaan kedua, siapa nih yang tadi mengejar bangsa Israel? Yang terakhir nih, apa yang dilakukan bangsa Israel setelah melihat bahwa Allah menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir? Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Untuk aktivitasnya akan Lause kirimkan di grup kelas kita ya. Sampai di sini dulu ya cerita Lause hari ini. Dan sekarang Lause mau tutup kita di dalam doa. Semua sikap doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengasihi dan juga memimpin umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Allah memimpinmu setiap hari.